Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Sebelum tahun 90-an, belum ada sejarah yang membahas mengenai perginya air bekas memandikan jasad Rasulullah. Entah itu airnya disimpan atau mengalir seperti halnya memandikan jenazah pada umumnya, atau juga airnya ditarik oleh Allah ke atas langit. Hal ini menjadi suatu pertanyaan yang membingungkan karena belum ada sejarah yang membahasnya pada saat zaman itu. Hingga tibalah pada kisaran tahun 90-an, diadakan suatu jamiah atau perkumpulan atau pertemuan para ulama di seluruh dunia yang membahas mengenai permasalahan yang belum terpecahkan atau permasalahan yang masih diperdebatkan di kalangan umat Islam, yaitu Muktamar tingkat dunia yang saat itu diadakan di negara Mesir. Syekh Mutawalli Asy'arawi adalah salah satu tokoh ulama Mesir yang juga diundang dalam acara muktamar tersebut. Ketika muktamar itu berlangsung, Syekh Mutawalli Asy'arawi melihat ada seorang pengurus muktamar yang juga merupakan tokoh ulama. Syekh Mutawalli melihat pada diri pengurus itu telah mengalami perubahan besar, baik dari segi keilmuan dan kemarifatan yang berbeda dari waktu ke waktu sebelumnya. Melihat hal itu, Syekh Mutawalli akhirnya berdiri dan segera menuju ke podium untuk berkata. Perkataan beliau merupakan suatu pertanyaan yang ditujukan kepada salah satu pengurus atau pemimpin muktamar tadi. Kemanakah perginya air bekas untuk memandikan jasad atau jenazah Rasulullah SAW? Mendengar pertanyaan dari Syekh Mutawalli tersebut, semua peserta muktamar terdiam. Semua peserta muktamar yang merupakan para ulama, perwakilan dari berbagai negara itu, tak ada yang mampu menjawab. Mereka semua terdiam karena memang pertanyaan itu belum pernah dibahas dalam sejarah Islam sebelumnya. Dan itu merupakan pertanyaan yang sangat menarik untuk dibahas dalam muktamar kali ini. Semua pengurus muktamar mencoba untuk merundingkan atau bermusyawarah untuk menjawab satu pertanyaan daripada Syekh Mutawalli. Namun, jawabannya belum juga ketemu. Hingga muktamar atau perkumpulan itu pun berakhir. Akhirnya, pengurus atau pemimpin muktamar tersebut berkata kepada Syekh Mutawalli Asy'arawi, "Beri kami waktu untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Insya Allah, pertemuan muktamar besok sudah tahu jawabannya." Setelah muktamar itu selesai, pengurus atau pimpinan muktamar itu pun semuanya lantas pulang. Beliau tidak melakukan apa-apa kecuali menuju perpustakaan pribadinya. Pengurus atau pimpinan muktamar itu langsung membuka seluruh kitab satu persatu yang ada di perpustakaan tersebut untuk mencari jawabannya atas pertanyaan dari Syekh Mutawalli. Kemudian, pimpinan muktamar terus mencari dan mencari jawabannya. Namun, tak ada satupun kitab yang menerangkan atau menjelaskan mengenai pertanyaan tersebut. Hingga akhirnya beliau itu kelelahan dan keletihan, lalu ia pun tertidur. Di dalam tidurnya, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW yang sedang bersama dengan seseorang yang saat itu membawa lentera atau lampu pijar. Bak pucuk dicinta, pulang pun tiba. Beliau langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertanya langsung kepada Rasulullah mengenai pertanyaan yang ada di muktamar tadi. Beliau pun bertanya, "Ya Rasulullah, kemanakah perginya air yang dulu pernah dipakai
untuk memandikan jasad atau jenazah engkau?" Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah pun mengisyaratkan agar pimpinan muktamar itu bertanya langsung kepada seorang laki-laki pemegang lentera tersebut. "Tanyalah kepada Sohibul Kindil." Lalu pimpinan muktamar itu pun bertanya kepada seorang lelaki yang saat itu membawa lentera. Dan laki-laki pembawa lentera itu pun menjawab, "Air tersebut naik ke atas langit dan turun kembali ke bumi bersama dengan halnya hujan. Setiap tanah yang dijatuhi air tersebut, maka disitulah yang di kemudian hari akan didirikan atau dibangun sebuah masjid." Keesokan harinya, di hari kedua muktamar itu berlangsung, pengurus atau pemimpin muktamar itu kemudian berdiri dan segera memberikan jawaban atas pertanyaan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengenai perginya air bekas untuk memandikan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang pimpinan muktamar itu kemudian memberi jawaban, "Saya akan menjawab pertanyaan kemarin dari Syekh Mutawalli mengenai air bekas memandikan jasad Rasulullah." Jawabannya, air tersebut naik ke atas langit dan turun kembali ke bumi bersamaan dengan air hujan. Setiap tanah yang dijatuhi air tersebut, maka disitulah akan dibangun sebuah masjid yang sangat indah di kemudian hari. Mendengarkan jawaban dari pimpinan muktamar, semua peserta muktamar yang hadir lantas kaget dan terkagum-kagum. Lalu Syekh Mutawalli pun kembali bertanya, "Dari mana kau tahu semua jawaban tersebut?" Dan pimpinan muktamar itu pun menjawab, "Dari seseorang yang saat itu sedang bersama dengan Rasulullah dalam mimpiku." Lalu Syekh Mutawalli bertanya kembali, "Apakah orang tersebut membawa sebuah kindil?" "Bagaimana kau tahu?" tanya balik sang pimpinan dengan wajah yang kagum. "Karena akulah Sohibul Kindil tersebut," jawab Syekh Mutawalli. Kisah tersebut amat masyhur di kalangan ulama, terlebih lagi di Mesir. Meskipun banyak saksi mata yang menyaksikan langsung peristiwa ini, namun ulama-ulama dari kelompok Wahabi yang kala itu hadir tidak sedikit pun mempercayai kisah ini, kecuali Syekh Umar Abdul Kafi. Syekh Umar Abdul Kafi mengatakan bahwa beliau telah banyak melihat berbagai karomah dalam diri Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dahulu, beliau enggan untuk mengakui karomah karena keyakinan yang dianutnya yaitu paham Wahabi menolak adanya karomah. Akan tetapi, untuk kali ini, Allah telah membukakan hati Syekh Umar dan menumbuhkan keyakinan dalam diri beliau, sehingga beliau akhirnya mempercayai kisah ini dan mempercayai adanya karomah. Beliau pun akhirnya keluar dari Wahabi dan segera masuk ke dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah kisah singkat dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dalam perkumpulan muktamar yang sekaligus ditemukannya jawaban mengenai perginya air bekas memandikan jasad Rasulullah. Semoga dari dan adanya kisah ini kita bisa lebih yakin dan lebih mantap lagi mengenai adanya karomah yang ada pada ulama, habib, atau kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.